Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode ke-16. So without any further ado, let's get into it. Episode kali ini scene dibuka oleh pegawai kantoran yang terlihat sedang berjalan dengan kecepatan terburu-buru. Ketika ia sedang panik, muncul panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal, dan saat ia menerima telepon itu, seorang wanita mulai mengancamnya. Ia tahu pria tersebut sedang membawa file untuk dikirimkan ke lembaga hukum. Maka dari itu, ia ingin memastikan jika apa yang dirinya lakukan takkanlah berguna, karena lembaga hukum takkan mau pernah menerimanya. Terlebih, ia juga masih ingat tentang kondisi dari putrinya yang telah mengalami penyakit mengerikan sejak tahun 2015. Ia ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Memang pria itu sangatlah ketakutan dengan ancaman yang wanita tersebut berikan. Tetapi ia mengaku takkan menyerah karena keluarganya hidup jauh dari jangkauannya. Naas, saat pria itu berusaha kabur dari kejaran musuhnya, tampak seorang pria sedang berusaha untuk menangkapnya. Yang sayangnya, ternyata pria itu menabrak sebuah mobil terlebih dahulu hingga mengalami kecelakaan. Dan inilah Blair Foster, blacklister nomor 39 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene beralih kepada pertemuan di antara Hudson dengan Dorff dan Cooper bersama Cynthia. Mereka ingin membahas tentang adanya kasus dugaan penyelundupan dana yang dilakukan oleh FBI. Hudson membuka pembicaraan dengan mengatakan jika FBI pada tahun lalu telah menghabiskan dana senilai 282,7 juta dolar. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan bagaimana mereka mengelola dana sebesar itu untuk digunakan sebagai prasarana FBI? Sebelum menjawab, Cooper mengaku jika file milik instansinya bersifat rahasia, bahkan pemerintah tak diperbolehkan mengetahuinya. Perihal pendanaan yang cukup besar, mereka menggunakannya untuk menangkap dan memenjarakan penjahat kelas atas skala internasional. Penjahat yang bukan hanya sekadar merampok, membunuh ataupun menyakiti orang lain. Jauh lebih berbahaya daripada itu semua. Maka dari itu, semua hal yang berbau rahasia di FBI tak diperbolehkan diketahui oleh umum. Meskipun Cooper telah menjelaskan, nampaknya Dorff masih tak puas dengan jawabannya. Ia mengaku ingin membawa permasalahan ini ke meja pengadilan agar mereka semua mendapatkan jawaban yang adil. Ketika mereka semua telah bubar, Cooper pada akhirnya mengaku satu rahasia yang belum ia sebutkan kepada Cynthia. Bahwasanya Reddington berhasil meretas file milik mereka, lalu menghapus semua bukti keterkaitan antara FBI dengan namanya. Ia tahu ini semua adalah kesalahan, namun apa yang Reddington lakukan berada di luar kendali mereka. Saat mendengar cerita itu, Cynthia mendadak marah. Ia bahkan langsung memerintahkan Cooper untuk berkoordinasi dengannya. Setelah pertemuan itu, Cooper dengan segera menghampiri Reddington yang sedang bersantai di tempat persembunyiannya. Cooper mengaku ia terus dicecar dengan pertanyaan tentang apa yang FBI lakukan oleh para senator, sehingga ia meminta pada Reddington untuk kembali memberi mereka misi kelas atas. Reddington memang siap untuk memberi mereka tugas. Sebelum itu pun ia ingin Cooper pergi menghampiri sebuah kapal yang akan bersandar di dermaga Baltimore. Lalu Reddington mulai membahas tentang seorang wanita bernama Blair Foster, seorang pemecah masalah terkenal seantero Washington DC. Foster bisa dibilang bergerak di bidang hukum secara sah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ia memiliki bisnis di luar pekerjaannya untuk menutup semua skandal yang terjadi. Bahkan bisa saja ia mengubur seorang mayat sebelum mayat itu akan dingin. Terdapat salah satu klien terbesar dari Foster yang terkena masalah. Sebuah perusahaan ternama bernama Mother & Sons, yang beberapa konsumen mereka mengaku produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu memiliki kandungan karsinogenik yang dapat membahayakan nyawa manusia. Dan Foster sebagai pengacara berhasil memenangkan gugatan itu. Rupanya Cooper telah mengetahui terlebih dahulu siapa itu Foster, dan ia langsung dengan segera membagikan informasinya kepada para agen di lokasi hitam. Ia menjelaskan bahwa Reddington percaya Foster adalah dalang di balik kecelakaan yang menyebabkan seorang karyawan tingkat rendah di Mother & Sons bernama Whitaker harus mendekap di rumah sakit. Sehingga ia ingin para agennya segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apa yang ia alami. Setibanya agen di sana, mereka ternyata tak bisa berkomunikasi langsung dengan Whitaker yang masih tak berdaya.
Mereka pun bertanya pada istrinya apakah benar Whittaker memiliki sebuah file rahasia yang ia sembunyikan. Istrinya mengaku suaminya memang memiliki dokumen yang belum ia beritahukan padanya karena Whittaker telah terlebih dahulu mengalami kecelakaan. Sesaat FBI pergi, tampak seorang suster yang menangani Whittaker melaporkan keberadaan dari FBI kepada Foster. Di lokasi hitam, para agen sedang membahas tentang rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria tengah berada di lokasi kejadian kecelakaan. Mereka menduga pria itu berkaitan dengan Whittaker yang mengalami kecelakaan. Mereka pun mencoba untuk memburu pria tersebut dengan meminta bantuan kepada Reddington untuk mengidentifikasinya. Lantas Dembele yang ditugaskan untuk menghampiri Reddington. Ketika Reddington memeriksa, ia mengaku mengetahui ciri-ciri dari pria tersebut. Mungkin saja ia adalah pasukan khusus Kuba dan yang harus mereka lakukan adalah berjalan-jalan menuju Havana untuk bertemu dengan Manny yang pasti mengetahuinya. Setelah mendapat informasi dari Reddington, Dembe tiba-tiba mendapat telepon dari rekannya yang mulai menemukan titik terang sehingga ia harus berpamitan. Kembali ke rumah sakit di mana pada akhirnya Whittaker berhasil siuman. Ia bisa kembali berkomunikasi dan mulai memberitahu FBI jika dirinya memang mencoba untuk mengungkap kasus dari Mother and Sons ketika dirinya mendapati produk pembersih mereka berbahan karsinogenik. Sebagai pria yang memiliki seorang anak, dirinya tak bisa membiarkan mereka terus mengedarkan produk yang telah berjalan selama 11 tahun untuk meracuni anak-anak. Ketika dirinya berusaha membuka kasus tersebut ke hadapan publik, Foster datang tepat di kantornya. Mulai menawarkan kesepakatan yang tak bisa ia sepakati, hingga Foster mulai bermain licik. Ia menghancurkan dokumennya. Beruntung, Whittaker berhasil menyalin file tersebut terlebih dahulu yang kini tertinggal di dalam mobilnya. Tampak terlihat, pria suruhan dari Foster ternyata sedang berusaha mencari tas milik Whittaker. Ia berpura-pura dirinya lah yang mengalami kecelakaan sehingga harus mengambil sesuatu di dalam mobilnya. Dan ketika pihak FBI mencoba mencari keberadaan pria tersebut, ternyata ia telah pergi membawa tas itu terlebih dahulu daripada pihak FBI. Di satu sisi, akhirnya kubu Cooper dan kubu Dorff mulai menghadap ke hakim. Masing-masing dari mereka memberikan pendapat tentang apa yang mereka lakukan. Cooper mengaku ia beralasan tak mengungkap dana milik FBI karena demi menjaga marwah FBI sebagai instansi yang bersifat rahasia. Ia juga berhak melindungi agen-agennya dari serangan publik. Sedangkan Dorff merasa mereka sebagai senator berhak mengetahui aliran dana yang pemerintah kucurkan kepada FBI karena dana tersebut berasal dari pajak rakyat. Sementara itu, Reddington akhirnya pergi sendirian menuju Kuba untuk bertemu dengan Manny. Kali ini ia membawakan Manny oleh-oleh berupa sarung tangan tinju dari petinju legendaris yang telah berusia lebih dari 10 tahun lamanya. Namun Reddington tak ingin memberi sarung tinju itu secara percuma, karena dirinya membutuhkan informasi tentang seorang pria. Dan ketika Reddington menunjukkan fotonya, Manny meminta kepada Reddington untuk tak main-main dengan pria tersebut. Ia mengaku tak bisa mencarinya, karena keluarga dari pria itu sangatlah berbahaya. Saat mendapat penolakan dari Manny, Reddington tak kecewa. Ia hanya ingin membawa kembali sarung tinju itu, serta meminta kepada Manny untuk menelponnya apabila ia berubah pikiran. Terlihat, CEO dari Mother and Sons mulai melakukan protes kepada Foster ketika FBI terus mencecar perusahaannya mengenai produk mereka yang mengandung karsinogenik. Lalu Foster memintanya untuk tetap tenang, karena ia memiliki caranya sendiri untuk menangani masalah ini. Dan ternyata, caranya adalah dengan menghampiri wrestler yang sedang sendirian. Ia menggoda wrestler dan mengakui bahwa wrestler adalah seorang anggota FBI yang cukup aktif. Maka dari itu, ia ingin menawarkan kesepakatan untuk wrestler tentang sebuah kursi di parlemen di salah satu bagian negara Amerika yang dimana dapat membuat hidupnya jauh lebih makmur daripada dirinya yang hanya menjadi seorang petugas lapangan di FBI. Wrestler yang memang bukan tipikal mata duitan dengan tegas menolak tawaran tersebut dan yakin mereka akan kembali bertemu. Kembali kepada Reddington yang akhirnya balik menghampiri Manny setelah ia menelponnya. Reddington tahu Manny pasti berubah pikiran. Ia lalu menyerahkan sarung tinju tersebut dan Manny memberikan informasi mengenai pria yang sedang Reddington cari. Memang benar ia adalah seorang pasukan khusus dari Kuba, bernama Julian Flores yang kini bersembunyi di daerah Virginia. Manny hanya berpesan padanya untuk tak melukai Julian karena ia mengenal pamannya. Reddington berjanji, ia hanya tersenyum lalu meminta kepada Manny untuk memberitahunya jika Wicca hadir di bar miliknya.
Sedangkan di lokasi hitam, FBI baru saja menemukan artikel tentang Mother and Sons yang ditulis oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Freiberg. Pada tahun 2017, ia menuliskan artikel yang sama dengan penemuan dari Whitaker tentang adanya zat karsinogenik di dalam produk milik Mother and Sons, sehingga ia menyuruh kepada agennya untuk segera bertemu dengan Dr. Freiberg. Ketika mereka menghampirinya, ternyata Dr. Freiberg didampingi oleh seorang Foster sebagai pengacaranya. Dr. Freiberg mengaku jika data yang ia gunakan ketika menulis artikel tersebut tidaklah relevan, sehingga artikelnya tak bisa digunakan sebagai bukti bahwa Mother and Sons telah menggunakan karsinogenik pada produknya. Dan apabila FBI memiliki pertanyaan lebih lanjut, maka mereka bisa menanyakannya kepada Foster. Karena Ressler dan Sia tahu mereka tak bisa mengalahkannya secara langsung, mereka lebih memilih untuk berpamitan. Dan ketika sedang berbicara, Ressler tiba-tiba mendapat telepon dari Reddington yang memberitahu jika sebenarnya ia telah menelepon Cooper berkali-kali. Sayangnya Cooper tak mengangkat sehingga ia harus memberitahu Ressler jika dirinya baru saja memiliki hadiah di lokasi hitam, karena ia baru saja menangkap ikan yang besar. Tampak Julian Flores telah berhasil tertangkap olehnya dan sedang dalam kondisi ketakutan di hadapan Reddington. Terlihat ternyata Cooper sedang berada di meja pengadilan untuk mendengarkan hasil dari hakim. Ketika hakim mengumumkan pendapatnya, ternyata Yang Mulia lebih berpihak pada Cooper sebagai kepala FBI yang berhak untuk merahasiakan anggaran dana mereka. Dan dengan ini, ia menyatakan kasus telah ditutup. Meskipun kasus ditutup, ternyata Dorff masih belum puas karena ia masih akan berusaha untuk mencari jawabannya. Di lokasi hitam, rupanya Foster telah berhasil tertangkap dan mulai diberi beberapa pertanyaan. Namun ia selalu bisa mengelak sehingga Cooper kebingungan dengan hadiah yang Reddington berikan padanya. Reddington paham. Kini ia ingin Cooper bertanya pada Foster tentang apa yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2013. Setelah Foster mau berbicara, Cooper langsung mendatangi Dorff yang sedang bersiap-siap untuk melanjutkan kasusnya. Tetapi ketika Cooper menyebut tanggal dari 31 Desember 2013, Dorff terdiam. Hingga ia tiba-tiba mengumumkan di depan umum bahwasanya dirinya akan mengambil cuti di kursi departemen untuk hal yang tak bisa ia sebutkan. Setelah Dorff mundur dari kursi departemen, Cynthia langsung kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Cooper lalu menceritakan jika pada tanggal 31 Desember, Dorff mengadakan pesta. Ketika ia hendak pulang, dirinya tak bisa mengontrol kecepatan mobilnya yang menyebabkan dirinya harus menabrak seorang anak. Ia lalu meminta bantuan kepada Foster untuk menutup kasus ini. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Hudson yang dihubungi oleh Foster karena ia ingin membuat sebuah kesepakatan dengannya setelah Dorff tak bisa membantunya kembali untuk mengalahkan FBI. Dan pembahasan dari series The Blacklist season 10 episode ke-16 pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kehadiran kembali seorang Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya kami akan mengupload series dari The Blacklist 1 minggu sekali, mengikuti jadwal tayang dari production house-nya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan setiap konten yang akan kami sajikan setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.